Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan bahas definisi resmi pembelajaran mendalam atau deep learning secara tajam per kata kunci. Tidak ada penjelasan setengah-setengah. Semuanya kita kupas dengan jelas agar Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh dari sumber resminya. Ini adalah video seri tentang deep learning atau pembelajaran mendalam, video yang ketiga. Kali ini kita akan membongkar definisi dari deep learning dari sumber langsung resminya secara tajam, mendalam, dan penuh makna. Jika di video sebelumnya kita telah membahas latar belakang diberlakukannya pendekatan ini di Indonesia, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari pendekatan ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Kenapa pendekatan ini disebut-sebut sebagai kunci transformasi pendidikan Indonesia di masa depan? Oke, Bapak Ibu, yang pertama ini adalah definisi resmi dari yang disampaikan oleh Puskurjar kemarin, bahwasanya definisi dari deep learning atau dengan istilah pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, setelah kita membaca definisi ini, mungkin ada yang bertanya, apa maksud dari setiap kata kunci itu? Maksud dari memuliakan itu apa? Mindful itu apa? Meaningful itu apa? Olah hati, olah rasa itu apa toh? Nah, inilah yang akan kita bongkar satu persatu di video ini. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah pembelajaran yang memuliakan. Apa toh maksud dari memuliakan siswa itu? Memuliakan bukan berarti memanjakan, tetapi memuliakan berarti kita menghargai proses belajar setiap siswa kita sebagai individu yang unik dan berharga. Contohnya begini, misalkan kita punya dua siswa. Satu anak cepat memahami pelajaran, tetapi ada satu lagi yang butuh waktu lebih lama. Apakah kita hanya fokus pada yang pintar saja? Tentu saja tidak. Pembelajaran yang memuliakan berarti kita memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Kita menghargai setiap usaha yang mereka lakukan, bukan hanya menghargai hasil akhirnya saja. Kenapa? Karena semua siswa adalah bintang. Mereka hanya butuh waktu yang berbeda untuk bersinar terang. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah pembelajaran yang berkesadaran atau mindful learning. Berkesadaran berarti siswa sadar akan proses belajarnya. Mereka tahu dan sadar bahwa belajar adalah kebutuhan mereka sendiri, bukan karena paksaan guru atau bukan demi nilai semata. Ini bukan sekedar kehadiran fisik mereka di ruang kelas, tetapi bagaimana siswa-siswi itu benar-benar hadir secara pikiran, perasaan, dan hatinya dalam proses belajar. Mereka terlibat secara mental dan emosional, memahami bahwa belajar bukan sekedar kewajiban, melainkan investasi masa depan mereka. Mereka tidak hanya sekedar mengisi daftar hadir untuk absensi, mereka hadir dengan rasa ingin tahu, inisiatif, dan tanggung jawab untuk terus berkembang. Jadi pembelajaran berkesadaran ini misalnya adalah siswa nanti terlihat berinisiatif untuk mencari tahu sendiri. Tidak usah nunggu PR, tidak usah nunggu instruksi dari bu guru atau pak guru. Apalagi hanya sekedar karena takut dimarahi sama orang tua. Kemudian yang kedua, mereka akan bertanya, berani bertanya ketika belum paham, dan mereka aktif dalam proses pembelajaran. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah apakah siswa-siswa kita saat ini tuh belajar dengan kesadaran penuh, atau mereka hanya sekedar mengejar nilai, atau bahkan hanya karena takut kita marahi?
kita sendiri yang dapat menjawabnya. Kemudian lanjut yang ketiga Bapak Ibu, pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Ya, sederhananya, bermakna berarti siswa tidak hanya tahu teori saja, tidak hanya hafal fakta di buku saja, tetapi mereka juga tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan cara yang relevan dan kontekstual. Artinya, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi mampu mengidentifikasi kapan dan bagaimana pengetahuan itu berguna untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Pembelajaran bermakna membuat siswa memahami bahwa ilmu yang mereka pelajari bukan sekedar koleksi fakta, tetapi alat yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan memberikan kontribusi di masyarakat dan juga untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Misalnya, ketika siswa belajar konsep matematika tentang persentase, siswa bukan sekedar hafal rumusnya, bukan hanya sekedar bisa mengerjakan soalnya, tetapi guru bisa mengajak anak-anak untuk membandingkan diskon di berbagai toko online. Kemudian setelah diperbandingkan, mereka akan mencari harga terbaik. Jadi mereka tahu apa manfaat dari yang mereka pelajari. Atau ketika dalam bahasa Indonesia membuat surat resmi, siswa dapat diminta untuk menulis surat kepada kepala desa untuk mengajukan perbaikan fasilitas umum. Dengan demikian mereka akan melihat bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, pembelajaran bermakna menuntut guru untuk menciptakan situasi belajar yang menantang dan berhubungan dengan pengalaman hidup siswa, sehingga mereka merasa terlibat secara personal dan terdorong untuk berkontribusi secara aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian kata kunci yang keempat adalah joyful, pembelajaran yang menggembirakan. Apakah belajar harus selalu serius dan membosankan? Tentu saja tidak. Pembelajaran yang menggembirakan berarti menciptakan suasana belajar yang membuat siswa merasa senang, nyaman, dan tertantang secara positif. Kenapa ada kata positif? Karena penting untuk dipahami bahwa menggembirakan bukan sekedar bermain tanpa arah. Guru perlu merancang aktivitas yang menyenangkan, tetapi tetap memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah. Ketika siswa merasa bahagia dan terhubung secara emosional dengan pelajaran dan juga dengan gurunya, maka otak mereka akan lebih mudah menyerap informasi. Rasa senang memicu pelepasan hormon dopamin yang membuat meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar jangka panjang. Terus bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menggembirakan? Ada beberapa tips, diantaranya menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif, menyisipkan humor yang relevan dan sopan, dan tentu saja adalah menyajikan contoh yang dekat dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Misalnya, dalam pembelajaran pecahan, guru bisa membawa pizza ke kelas. Siswa diajak memotong pizza menjadi beberapa bagian sesuai konsep pecahan. Dengan cara ini mereka tidak hanya memahami teori pecahan, tetapi juga langsung terlibat penerapannya dalam kehidupan nyata. Hasilnya, siswa senang karena belajar sambil praktek dan mereka langsung paham tentang konsep pecahan. Ingat Bapak Ibu, ketika siswa merasa gembira dan terhubung secara emosional dengan pelajaran, mereka akan lebih mudah mengingat dan memahaminya. Kemudian istilah yang terakhir, kata kunci terakhir adalah ada istilah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pendekatan deep learning ini juga mengajak kita untuk menyentuh seluruh aspek siswa secara menyeluruh, secara holistik. Artinya apa? Artinya pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik saja, intelektual saja bukan, tetapi juga pada aspek moral, kreativitas, dan aktivitas fisik. Dengan pendekatan ini, siswa akan menjadi individu yang holistik, yang utuh, cerdas secara intelektual, memiliki karakter yang baik, kreatif, dan sehat secara fisik. Mari kita coba bedah perkataannya gitu ya. Yang pertama ada olah pikir. Olah pikir ini berfokus pada intelektual.
pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi mereka diajak untuk aktif, untuk memproses informasi, untuk menganalisis masalah, dan untuk mencari solusi yang relevan. Misalnya dalam pelajaran sains, guru bisa mengajak siswa menganalisis penyebab banjir dan dampaknya pada masyarakat sekitar, bukan hanya sekedar membaca kata yang ada dalam LKS atau dalam buku. Atau di pelajaran matematika, siswa diajak menghitung kebutuhan dana untuk proyek pencegahan banjir di lingkungan sekolah. Jadi, olah pikir ini membantu siswa menjadi pemecah masalah, menjadi problem solver yang cerdas dan kreatif. Kemudian kalau olah hati ini berhubungan dengan etika, berfokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Siswa diajarkan untuk memiliki empati, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial. Misalnya, guru mengajak siswa membuat komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan, atau siswa diajak berdiskusi tentang dampak moral dari membuang sampah sembarangan dan bagaimana itu mengaruhi kehidupan orang lain. Jadi, dengan olah hati ini dapat memastikan siswa tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter baik. Kemudian kalau olah rasa bagaimana? Olah rasa ini berhubungan dengan estetika yang mengasah kepekaan estetika dan kreativitas siswa. Siswa diajak untuk mengekspresikan ide mereka dengan cara kreatif, dengan cara yang menarik. Misalnya siswa membuat poster kampanye pencegahan banjir, atau dalam pelajaran seni, siswa diajak membuat karya seni dari bahan daur ulang untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Jadi kesimpulannya, olah rasa ini dapat menumbuhkan siswa yang kreatif dan peka terhadap keindahan serta nilai-nilai estetika. Dan yang terakhir adalah olahraga. Ini berhubungan dengan kinestetik, melibatkan aktivitas fisik yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan keterampilan motorik siswa. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan konsentrasi dan suasana hati siswa. Misalkan dalam materi yang sama, siswa diajak langsung untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pelajaran tentang kebersihan dan kesehatan. Jadi olahraga ini memastikan siswa tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental. Kesimpulannya, dalam materi pencegahan banjir, olah pikir ini nanti adalah diskusi tentang penyebab banjir itu bagaimana, terus bagaimana cara mengatasinya, itu olah pikir. Kalau olah hati, kita membuat komitmen pribadi supaya anak sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka punya komitmen, saya harus menjaga kebersihan dan lingkungan. Kalau olah rasa, mereka membuat poster, gitu ya, membuat poster tentang pentingnya menjaga selokan agar tidak tersumbat. Dan olahraga, mereka nanti melakukan aksi bersih-bersih di selokan atau di mana di lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi pendekatan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga ini memastikan bahwa siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik, kreatif, dan sehat secara fisik. Kesimpulannya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu bukan sekedar metode. Ini adalah cara berpikir baru dalam mendidik anak. Kita perlu merubah mindset kita dalam mengajar dan mendidik anak didik kita. Ingat 3 hal tadi, yang memuliakan siswa, kemudian membuat pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta menyentuh seluruh aspek siswa secara holistik dan terpadu. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di subscribe, di share, dan di komentari. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.